Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya sebagai guru agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Margoyoso. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Semarang. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Bangga, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas Ananda Aflah untuk memimpin. Ayo Aflah ke depan. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu Pak Saiful mau absensi kehadiran dari kalian. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Rizky. Kenapa? Ya, kita doakan semoga Rizky diberi kesehatan oleh Allah SWT dan bisa berkumpul kita lagi. Amin. Allahumma amin. Ini saya absen mulai dari absen 1. Ahmad Dwi Afrilianto, Ahmad Bahri, Rizky Al-Fajar, Alinda, Doef, Jessica, Faza, Aflah, Pak. Pungki, Nabila, Salma. Ya. Dalam pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita mulai, tolong dicek bagaimana kondisi kelas. Sip. Tolong dicek lagi di sekitar bawah kalian, samping kalian, kalau ada sampah untuk diambil. Nah, bersih. Nah, terima kasih atas kebersihannya dalam kelas. Pada hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini kita akan mempelajari beberapa peta konsepnya, yaitu mulai nanti kita membaca Quran surah An-Nisa dan Quran surah An-Nahl. Kita nanti belajar bersama-sama bagaimana cara membaca Al-Quran surah An-Nisa sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tujuan pembelajarannya adalah di sini. Yang satu apa? Peserta didik dapat Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Sesuai ilmu kaidah, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam ya. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 16 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Terus yang nomor 4,
peserta didik membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dalam simple main text. Pak Saiful ada pertanyaan. Apa itu? Mengapa kita wajib untuk mempelajari Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Lanjut jadi? Ada? Lutfi? Karena Al-Quran dan hadis memiliki peran penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Ya. Ada yang lain? Azhar? Fungsi utama Al-Quran sebagai pedoman hidup, sedangkan fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, Oh, gitu. kita wajib mempelajari Al-Quran karena apa? Al-Quran adalah dan hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Rambu-rambu dalam kehidupan kita. Kita boleh melakukan ini atau tidak itu berdasarkan dari hukum Al-Quran dan hadis. Terus sekarang kedudukan hadis apa? Ayo, ya, Nabila. Kedudukan hadis adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, kedudukan hadis adalah hadis itu mempunyai kedudukan. Kedudukannya adalah hukum setelah Al-Quran. Tepuk tangan bagi teman-teman kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Saiful. Nah, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Nanti kita membuat kelompok dari yang terpandai membacanya sesuai dengan kaidah, memberi contoh kepada teman-temannya dan menukar ilmunya atau pengalamannya ketika membaca Al-Quran. Pak Saiful membaca dulu, terus nanti kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Selanjutnya untuk Quran surah An-Nahl ayat 46. Ini Pak Saiful membaca dulu, kalian menyimak dan nanti menirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Ya, sekarang ganti kalian membaca bersama-sama menerikan apa yang dibaca Pak Saiful tadi. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allah
yang dibaca Pak Saiful tadi. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini maju untuk membaca Quran surah An-Nisa salah satu dari kalian. Yang pertama dari cowok untuk membaca Ananda Aflah. Yang lain mendengarkan dan menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Yo, yang lain nanti dari cewek membacakan surah An-Nahl ayat 646. Ananda, Jessica untuk membacakan Quran surah An-Nahl ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Menanyakan tentang kedudukan Al-Quran yang dijawab oleh Nabi bahwasanya Al-Quran adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sumber utama dan pertama, sehingga keseluruhan sumber hukum itu berdasar pada Al-Quran. Ini kedudukannya Al-Quran sebagai sumber hukum. Kita lanjut. Ini yang Quran surah An-Nisa tadi. Sekarang terjemahan dari Quran surah An-Nisa. Mari kita baca bersama-sama. Wahai yang beriman dan Rasul Muhammad dan ulul amri, memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Dan jika kamu berpatroli dari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini di dalam Quran surah An-Nisa kamu wajib iman. Yang pertama yang kamu imani siapa? Atiullah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa atiur rasul, iman kepada rasul. Yang ketiga, atiullah hati rasul wa ulil Amri. wa ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemimpin kekuasaan, pemegang kekuasaan. Contoh, pemimpin yang ada di SMP Negeri 1 Margoyoso siapa? Izin. Kepala sekolah.
Pemimpin di kelas siapa? Ketua kelas. Wajib kalian untuk taat atas perintah ketua kelasnya. Tapi kalau ketua kelasnya itu tidak mematuhi sendiri, nah wajib ketua kelas dihukum sama-sama. Karena ketua kelas sebagai imam atau sebagai pemimpin wajib. Nah, sekarang di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran. Jadi ketika kamu menemukan sesuatu kok tidak bisa terpecahkan hukum ini, kembalilah kepada Al-Quran. Setelah itu atau kepada hadis. Hadis menjelaskan apa? Tentang rukun iman, tentang rukun Islam, atau tentang haji, tentang zakat, tentang sholat. Itu ada semua. Ketika kamu melaksanakan ibadah apapun, rujukannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah atau hadis. Ini. Yang kedua, Quran surah An-Nahl. Sekarang Quran surah An-Nahl. Nah ini, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad agar dapat menjelaskan kepada orang-orang yang mempunyai perselisihan. Ketika berselisih tentang ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran. Makanya kenapa bahwasanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran yang membantu kita, yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka dari itu kita wajib mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan materi yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi kaitannya dengan apa posisi atau kedudukan Al-Quran untuk kehidupan kita. Kedudukan Al-Quran adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sumber utama sehingga semua persoalan harus dapat penjelasannya. Nah, itu kedudukan Al-Quran adalah sumber atau pedoman yang paling tinggi. Sehingga apa yang kita pelajari itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, untuk itu besok pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan. Pertemuan yang kedua adalah menghafal Quran surah An-Nisa dan Quran surah An-Nahl. Untuk itu dipersiapkan di rumah. Kita minggu depan ketemu, langsung kita maju satu-satu untuk menghafalkan, mulai dari absen nomor 1. Nah, ini dari nomor absen 1 untuk mempersiapkan diri, atau besok diacak Pak Saiful bisa, atau mulai dari bawah juga bisa. Maka yang penting dari kalian harus dipersiapkan dari awal. 1 minggu cukup, 1 hari menghafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mandek. Besok lagi diulang lagi. Pasti 1 minggu kamu akan hafal. Dari itu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuh kepada orang tua, pada guru,
Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Amin. Allahumma amin. Dari saya Pak Saiful cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.